Sudah diketok palu. Presiden Jokowi mengatakan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan dilanjutkan pembahasannya di era kepemimpinan Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita mengingat bagaimana cara Prabowo menindaklanjuti Undang-Undang Perampasan Aset tersebut. Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak akan kompromi terhadap tindak pidana korupsi sekecil apapun. Presiden terpilih Republik Indonesia mengatakan bahwa saya akan tegas terhadap tindak pidana korupsi dan pemerintahan Prabowo Subianto akan berusaha sekeras mungkin menutup akses dan celah-celah korupsi sekecil apapun. Ini sangat luar biasa planning dari seorang presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tidak hanya menyiapkan hukuman yang seberat-beratnya, namun Prabowo pun menyiapkan berbagai planning yang memang bisa menganalisis apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Jadi artinya, Presiden terpilih Republik Indonesia pun melakukan pencegahan dan pengecekan secara berkala di tiap kementerian. Tentunya ini sangat luar biasa, mengingat Indonesia kali ini bisa dikatakan darurat korupsi karena angka korupsi yang terus ada. Maka dari itu, evaluasi hukum tata negara terkait tindak pidana korupsi wajib dilakukan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa korupsi sangat membahayakan untuk kemajuan bangsa Indonesia, dan korupsi bisa saja menjadi penghambat kemajuan Indonesia karena memang ada anggaran atau ada aset negara yang dicuri secara tidak baik dan benar. Namun, Undang-Undang Perampasan Aset dihadirkan untuk recovery aset negara agar negara bisa menarik kembali hak-haknya yang dicuri oleh para koruptor. Tentunya, kita semua setuju dengan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan apakah kalian setuju? Silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Undang-Undang Perampasan Aset ini. Apakah perlu disahkan atau justru tidak? Tentunya kita sangat mendengar aspirasi dari kalian semua. Dan kami mengajak kalian semua segera dan tetap konsisten mengawal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Karena ini merupakan usaha kita untuk menyelamatkan NKRI dari wabah jahat yang bernama korupsi. Indonesia negara yang sangat kaya. Indonesia diambang tinggal landas. Indonesia akan menjadi negara maju. Kita harus menguasai dan mengelola kekayaan bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Kita harus mitigasi, harus berani untuk memberantas korupsi, penyelewengan, dan pengingkaran terhadap Undang-Undang Dasar yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian, kita harus berpihak kepada yang paling lemah. Saya setelah menerima mandat dari rakyat Indonesia dan insya Allah akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 bersama dengan semua unsur dari rakyat Indonesia. Saya bertekad untuk menjaga, mengelola, dan mendayagunakan semua kekayaan bangsa supaya bisa sebesar-besarnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan keadilan ekonomi, dengan keadilan sosial, saya percaya nasib seluruh rakyat Indonesia akan tambah baik. Selamat berjuang. Marilah kita bersatu, jangan mau dipecah belah. Hanya dengan persatuan di antara kita, kita akan hadapi semua tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi bersama. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia dalam keadaan penuh ketegangan, ketidakpastian. Di mana-mana terjadi perang, di mana-mana terjadi penindasan terhadap kaum yang lemah, di mana-mana terjadi perebutan hegemoni, perebutan sumber daya. Untuk itu, semakin penting kita bersatu. Semakin penting kita tidak dihasut dan tidak dipecah belah.
oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mari kita bersatu, mari kita rapatkan barisan. Bersama-sama kita raih kemakmuran dan kesejahteraan. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan itulah pemaparan dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menjelang masa pelantikannya mengajak kita semua mengawal terus langkah NKRI untuk mengentaskan kasus korupsi di bumi pertiwi. Selain itu, ternyata Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan yakin melanjutkan hilirisasi industri di dalam negeri. Tentunya ini harus kita sambut positif karena memang hilirisasi ini bukanlah jalan yang mudah. Dan saya apresiasi penuh Presiden terpilih kita yang berani melanjutkan hilirisasi industri di dalam negeri. Dan Prabowo selalu konsisten untuk melanjutkan hilirisasi dan ini sangat luar biasa.